kita Bapak Reza. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Oke, kepada saudara Reza, komunikasi apa saja yang sering dilakukan di sepak bola? Nah, komunikasi di sepak bola tuh kita bisa bagi jadi dua, ada komunikasi verbal dan non verbal. Kan tadi dijelasin tuh kayak komunikasi non verbal dan verbal. Nah, apa sih contohnya dari komunikasi dalam sepak bola, kayak non verbalnya apa dan verbalnya apa? Kalau untuk contoh verbalnya dulu ya, kita kalau verbal kan lewat kata-kata. Kayak bisa pelatih cuma instruksikan kepada pemainnya suruh naik itu bisa jadi salah satu komunikasi verbal. Nah, bisa juga itu jadi komunikasi non verbal ketika dia nggak pakai kata-kata tapi dia hanya tangan naik, tapi tanpa bicara naik seperti itu. Ini saya tadi membahas komunikasi non verbal. Di sini apa responnya terhadap pelatih ngasih saran dengan komunikasi non verbal? Ya, kalau menurut saya komunikasi non verbal itu cukup perannya sangat krusial di pertandingan, terutama pertandingan level nasional yang bahkan seperti pengalaman saya main di Liga 3 nasional itu juga ketika banyak supporter itu komunikasi non verbal itu sangat penting karena kan kita nggak bisa dengar suara dari pelatih, jadi dengan instruksi tangan itu diharapkan bisa jadi efektif komunikasinya. Jadi kepada saudara Reza, apa yang dapat kita pelajari dari bahasa tubuh pemain saat bermain, seperti gerakan atau ekspresi wajah mereka? Yang kita pelajari itu cukup banyak ya. Saya sebutkan salah satunya aja ketika contohnya kita dalam pertandingan dapat penalti misalnya. Nah, di menit akhir misalnya. Nah, ketika itu kita butuh gol untuk lolos misalnya ke 16 besar. Nah, ketika penalti terjadi lalu dieksekusi, nah tidak gol ternyata. Nah, itu banyak dari 4-3 golan itu ada banyak komunikasi non verbal. Contohnya kayak tentang kekecewaan, terus dari pelatih ada motivasi kayak waktunya masih banyak, tapi dengan gerakan tangan misalkan seperti itu. Oke, bagaimana sih berkomunikasi dengan baik antara pemain dan pelatih dapat mempengaruhi hasil pertandingan? Komunikasi yang baik kita balik lagi ke yang tadi, ada komunikasi verbal dan non verbal ya. Kalau pelatih, bagaimana pelatih bisa menyampaikan misalkan taktiknya apa yang dia mau bisa dengan verbal, kayak seperti yang tadi sudah dijelaskan kayak suruh naik terus suruh turun atau syuting misalkan sabar seperti itu. Oke, bisa jadi antar kita dan pelatih ada suatu koneksi yang bisa berjalan dalam pertandingan itu. Oke, kalau dari saya sih pertanyaannya, ketika Anda menjadi kapten, komunikasi apa yang baik dalam tim Anda ketika dalam pertandingan? Ketika kita jadi kapten kan kita berarti artinya kapten itu adalah pemimpin kan. Yang pasti pertama kita harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman. Kayak misalkan ketika ada keributan kita jangan jadi ribut, justru kita bisa melawan itu. Sebagaimana kalau ada teman salah, jangan justru kita salahin. Kita harus dengarkan bagaimana komunikasi dia, apa sih yang terjadi di lapangan. Jadi kita harus berbuat apa, kita harus terbuka juga kepada dia. Terus komen, jangan kita sebagai kapten walaupun kita pemimpin jangan kita merasa kita itu superior gitu. Jadi kita harus tetap terbuka dan mendengarkan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada saudara Reza yang telah membantu kita untuk di acara ngobrol santai komunikasi sepak bola. Mungkin ada kata-kata dari teman-teman yang ingin disampaikan. Saya terima kasih untuk saudara yang telah menyampaikan sepatah notator berkomunikasi. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komunikasi verbal dan nonverbal seringkali dilakukan oleh pelatih kepada atletnya saat menyusun formasi. Contohnya sebagai berikut. Komunikasi nonverbal seringkali dilakukan di dalam lapangan. Contohnya seperti pemain meminta bola kepada rekan satu tim.